Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini akan membahas mengenai internet sebagai media untuk belajar. Secara khusus akan mengupas tentang aktivitas belajar yang bisa kita dapatkan melalui media digital. Sebelum menyimak, mari kita siapkan kopi terlebih dahulu untuk menemani kita di dalam belajar. Seperti yang kita ketahui, mayoritas orang hari ini telah memiliki smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses internet secara interaktif serta memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Salah satunya adalah untuk kebutuhan belajar. Melalui internet, kita akan mendapatkan beberapa pengalaman belajar yang unik, yakni yang pertama, kita dapat secara mudah dan efektif melakukan pencarian pengetahuan yang kita butuhkan. Yang kedua, menghubungkan pengetahuan dan sumber daya yang relevan dengan topik yang kita butuhkan. Yang ketiga, menciptakan pengetahuan baru. Yang keempat, dapat berkontribusi kembali menciptakan pengetahuan baru kepada khalayak. Lebih lanjut, dalam taksonomi Bloom, kemampuan berpikir itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Pada level 1, kita menyebutnya sebagai kemampuan mengingat atau remembering, yaitu kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Pada level kedua, yaitu understanding, itu pemahaman, yang berisi mengenai kemampuan di dalam memahami materi yang diberikan dan bisa menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Sedangkan pada level ketiga, yaitu applying atau penerapan, itu kemampuan di dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapat pada dunia nyata. Pada level keempat, yaitu analyzing, itu adalah kemampuan untuk menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Pada level kelima, yaitu kemampuan evaluasi yang berisi mengenai kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi pada suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Sedangkan pada level tertinggi, yaitu level ke-6, adalah kemampuan untuk mencipta, yakni kemampuan di dalam mengkombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk sebuah struktur yang baru. Nah, teman-teman, ternyata di dalam setiap hierarki dalam pembelajaran seperti yang ditunjukkan dalam konsep taksonomi Bloom dapat dikolaborasikan dengan aktivitas digital. Ini artinya aktivitas belajar para siswa atau pelajar dapat dilakukan melalui internet atau dilakukan secara digital. Nah, konsep ini disebut dengan konsep digital taksonomi Bloom. Apa saja aktivitas digital yang bisa mendukung dalam proses belajar secara digital? Yang pertama adalah kemampuan remembering. Kata kunci dari kemampuan ini adalah mengambil, mengingat, atau mengenali pengetahuan dari memori kita. Aktivitas yang bisa kita lakukan secara digital adalah melakukan searching, bookmarking di dalam internet. Bookmark adalah sebuah fasilitas dari mesin pencari untuk menyimpan nama atau alamat website. Nah, dengan fungsi bookmark itu sendiri dapat memudahkan kita untuk menyimpan nama atau alamat website yang sesuai dengan kebutuhan belajar kita. Selain itu, juga berfungsi untuk mengorganisir dan mengelompokkan alamat-alamat website sesuai dengan tema atau topik belajar kita.
Dengan demikian, manakala kita membutuhkan informasi atau pengetahuan, kita akan dapat dengan mudah untuk merecallnya kembali melalui internet kita. Selain itu, pada kemampuan remembering atau kemampuan mengingat, banyak aplikasi yang digunakan yang sekarang ini ada yang bisa menunjang kemampuan ini. Sebagai contoh misalnya, untuk menguji kemampuan belajar kita juga bisa menjawab soal-soal kuis yang ada pada aplikasi kuis digital. Salah satu contohnya melalui Quizizz. Yang kedua adalah kemampuan pemahaman. Kata kunci dari kemampuan ini adalah membangun makna dari berbagai jenis fungsi, baik itu yang sifatnya tertulis atau grafis. Nah, aktivitas digital yang bisa dikolaborasikan adalah ketika Anda merasa belum jelas dengan sebuah konten video di YouTube, Anda juga bisa bertanya melalui fitur kolom komentar yang ada. Nantinya pertanyaan itu akan direspon oleh pihak pembuat video atau mungkin akan direspon oleh penonton video yang lain. Yang ketiga adalah kemampuan penerapan atau applying. Kata kunci dalam kemampuan ini adalah menerapkan fakta dan proses yang telah dipelajari ke dalam sebuah situasi. Aktivitas digital yang dapat dikolaborasikan adalah dengan mengupload konten dan membagikannya kepada orang lain. Nah, konten tersebut dapat berupa topik atau materi yang sudah diberikan dalam bentuk yang lain, misalnya blog atau dalam tulisan sosial media lainnya. Sebagai contoh, misalnya saat Anda menulis opini dalam bentuk blog atau sosial media lain dengan menerapkan teori yang sudah Anda dapatkan untuk mengupas sebuah peristiwa atau fenomena di sekitar Anda. Yang keempat adalah kemampuan untuk menganalisis atau analyzing. Kata kunci dalam kemampuan analyzing adalah membandingkan, mengorganisir, dan menemukan. Aktivitas digital yang bisa dikolaborasikan misalnya ketika Anda melakukan penelitian dengan menyebar kuesioner digital melalui Gform atau aplikasi sejenis lainnya. Kuesioner tersebut berisi tentang beberapa pertanyaan dasar tentang usia, etnis, jenis kelamin, tempat tinggal, dan sebagainya. Setelah itu, Anda olah, lalu Anda sajikan di dalam bentuk grafik atau histogram. Pada prinsipnya, Anda sedang melakukan aktivitas analisa, yakni mengumpulkan data mentah berupa fakta dan angka. Setelahnya, Anda mengolahnya menjadi sebuah bentuk informasi, yaitu data yang telah diproses dan terorganisir, dan terakhir Anda menyajikan dalam bentuk grafik dan histogram. Nah, beberapa aplikasi digital seperti SurveyMonkey, Gform, dan aplikasi sejenis lainnya dapat Anda gunakan untuk membantu Anda di dalam aktivitas menganalisa secara digital. Kemampuan yang kelima adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi. Kata kunci dari kemampuan ini adalah memberi penilaian berdasarkan standar dan kriteria yang ada. Aktivitas yang sesuai yang bisa dilakukan secara dalam dunia digital adalah memberikan komentar pada postingan video di YouTube ataupun memberikan komentar kritis pada artikel yang sudah Anda baca. Anda bisa memberikan komentar berupa persetujuan atau ketidaksetujuan Anda, atau justru memberi pandangan lain. Pada prinsipnya, komentar yang Anda posting adalah bentuk evaluasi Anda tentang materi yang sudah Anda simak. Kemampuan yang tertinggi yaitu adalah kemampuan mencipta atau creating.
Kata kunci kemampuan ini adalah menyatukan beberapa elemen yang berbeda yang telah kita dapatkan menjadi sesuatu yang baru, baik itu berupa tulisan ataupun konten video. Aktivitas digital yang sesuai untuk tingkatan berpikir ini adalah, sebagai contoh, Anda bisa membuat sebuah video tentang materi yang telah Anda dapatkan. Kemudian Anda proses editing sedemikian rupa sehingga menarik dan tepat sasaran pada audiens yang Anda tuju. Lalu Anda publish melalui YouTube kepada khalayak. Anda bisa melakukan ini tidak hanya di YouTube saja. Anda bisa melakukan ini di sosial media, misalnya melalui Twitter, Facebook, Instagram, atau aplikasi digital lainnya. Bahkan, Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari konten yang Anda posting, baik itu manfaat secara pengetahuan ataupun manfaat secara ekonomi. Dari konsep taksonomi digital Bloom, kita dapat mengetahui ternyata belajar juga bisa dapat dilakukan secara digital. Yang pertama, siapkan ruangan khusus untuk belajar online. Ciptakan suasana ruangan di rumah yang tenang dan senyaman mungkin. Hindari belajar online di kasur, karena akan memicu kamu mengantuk di tengah kegiatan belajar online. Yang kedua, buat jadwal belajar online yang konsisten. Ini penting buat kalian, apalagi jika kalian mengikuti pembelajaran online sambil bekerja. Di sini, manajemen waktu Anda akan sangat dibutuhkan. Pilihlah waktu belajar yang bisa kalian ikuti tanpa mengganggu aktivitas kalian yang lain. Yang ketiga, pastikan internet kalian stabil selama belajar online. Jaringan internet yang tidak lancar akan menghambat keefektifan belajar online. Jadi, sebelum belajar online dimulai, Anda semua wajib memastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Dengan begitu, kita akan lebih fokus saat belajar online. Yang keempat, jangan lupa siapkan minuman dan makanan ringan yang diperlukan. Sediakan air mineral dan makanan kecil untuk menemani Anda di dalam belajar online. Yang terakhir dan yang paling penting adalah setelah selesai belajar online, buat ringkasan evaluasi belajar. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman yang Anda dapatkan. Skill baru apa yang sudah Anda praktekkan. Dan hal-hal apa saja yang sekiranya belum bisa tercukupi.